Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan umat manusia. Jangan lupa untuk like dan dislike di video ini. Selamat menyaksikan. Kenapa sampai saat ini penduduk Pulau Bali masih mayoritas beragama Hindu? Sedangkan berbatasan dengan Pulau Jawa dan Pulau Lombok yang mayoritas Islam. Menurut Robert Pringle, dalam buku Short History of Bali. Pertama, penduduk Bali sebagian besar berasal dari luar Bali, kemungkinan berasal dari Jawa atau Lombok. Bahasa Bali lebih mirip bahasa Sasak di Lombok daripada bahasa Jawa. Bali tidak pernah putus hubungan dengan Jawa dan juga kerajaan lainnya. Raja Airlangga adalah setengah Bali, karena ayahnya berasal dari Bali sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Bali selalu berada dalam pengaruh kerajaan di Jawa terutama Majapahit. Saat Majapahit berada pada puncak kekuasaannya, Bali menjadi salah satu daerah penting dengan adanya pusat kekuasaan penting, yang kemudian menjadi kerajaan Gelgel yang semakin menguat seiring dengan melemahnya Majapahit. Gelgel pernah mengirimkan pasukan untuk membantu Belambangan di ujung timur Jawa. Saat Islam di Jawa menguat, terjadi influx ke Bali. Penjelasan tentang mengapa Bali tetap menjadi Hindu ada beberapa hal, yaitu letak geografis dan historis. Penjelasan dari letak geografis Bali yang terpisah dari Jawa kurang masuk akal. Dikarenakan jarak kedua pulau itu hanya sekitar 2,4 km. Tentunya sangat mudah untuk dijelajahi. Penjelasan historis lebih mudah untuk difahami. Terdapat beberapa kemungkinan seperti yang ditulis oleh Robert Pringle. Yang ke-1, Bali tidak pernah secara nyata anti-Islam, walaupun memiliki budaya yang berbeda. Ini sebabnya Bali tidak pernah merasa harus ditundukkan oleh kerajaan Islam, terutama Mataram di Jawa. Minoritas Islam yang berdagang, kebanyakan tinggal di Bali Utara, dan tentara tetap dapat singgah di Bali. Kedua, berkaitan dengan momentum sejak runtuhnya Majapahit, kemudian Pajang, Jipang, Demak sampai Mataram yang paling kuat, setidaknya ada jeda selama 100 tahun. Saat kerajaan Majapahit runtuh, dan kerajaan Gelgel menguat, kerajaan Mataram saat itu belum terlalu kuat. Walaupun Mataram dapat mengusir pasukan Gelgel dari Belambangan, Gelgel masih terlalu kuat untuk ditaklukkan saat itu oleh Mataram. Ketiga, ketika kerajaan Mataram mulai menguat dan kerajaan Gelgel mulai melemah, datang penjajah Belanda yang membuat kerajaan Mataram harus membagi konsentrasinya. Kerajaan Mataram juga dilemahkan oleh konflik-konflik internal di dalam kerajaannya. Keempat, Mataram harus bertahan saat kekuatan penjajah Belanda menguat, dan tidak lagi memikirkan ekspansi keluar wilayahnya. Mataram justru semakin kehilangan wilayah kekuasaannya seiring dengan menguatnya penjajah Belanda. Karena Mataram yang sudah melemah, tidak ada keuntungan yang didapat dari penguasa di Bali untuk memeluk Islam. Pecahnya Gelgel tahun 1690 menjadi 9 kerajaan kecil, justru memudahkan Belanda mengontrol Bali di periode akhir masa kolonial. 9 kerajaan di Bali ditaklukkan oleh penjajah Belanda hanya dalam kurun waktu 60 tahun, dari 1849 sampai 1908. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk selalu support channel ini agar menjadi channel yang informatif dan inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.